Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nafat, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mengetengahkan tentang hadis tematik. Di sini akan dibacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal-hal tematik, di mana pada kesempatan ini kita mengambil tema yaitu tentang kurban. Di dalam hadis pertama yang bertema tentang kurban yaitu sunnah berkurban pada Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu." Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak diwajibkan atas kamu. Hadis riwayat Daruqutni. Kedua hadis di atas yang menjadi sandaran pendapat sebagian ulama bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Kurban adalah menyembelih hewan ternak sebagai suatu bentuk ibadah pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri atau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga untuk menggembirakan kaum fakir miskin, sebagaimana kala hari raya Idul Fitri tiba, mereka digembirakan dengan adanya zakat fitrah. Hukum kurban ini sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui seputar masalah kurban ini. Bagi yang mampu, hendaknya melakukan kurban untuk keluarga tanggungannya. Juga boleh saja seseorang berkurban diniatkan untuk orang lain. Dan dalam menyembelih hewan kurban disunahkan yang pertama yaitu membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini beraneka ragam bacaan sholawat. Untuk itu, pilihlah bacaan sholawat yang paling disukai. Yang ketiga, membaca takbir Allahu Akbar. Dan yang keempat, berdoa, Allahumma taqabbal hazimin. Dan seterusnya, ya Allah, terimalah korban ini dari sebutkan nama orang yang berkorban. Hadis yang ketiga yaitu tentang ancaman bagi orang kaya yang tidak berkurban. Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keterangan hadis di atas itulah yang menjadikan sandaran ulama dalam berpendapat bahwa kurban itu wajib bagi orang kaya. Sepintas antara kedua hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi dan Daruqutni bertentangan dengan hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Namun sebenarnya tidak. Kedua hadis sebagai pijakan agar orang kaya yang masih banyak beban hutang tidak berkurban dengan rasa terpaksa. Bukankah banyak orang yang dalam pandangan kita kaya karena rumahnya besar dan mempunyai mobil, tetapi ternyata rumah dan mobilnya itu masih nyicil atau kredit. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kurban itu sunnah, tetapi bagi orang yang benar-benar mampu, yakni orang kaya yang tidak memiliki tanggungan utang besar, maka ia wajib berkurban. Hadis yang berikutnya yaitu tentang hewan untuk kurban tidak boleh cacat. Dari Bara bin Ajib mengabarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban yaitu rusak matanya, sakit, pincang, atau kurus tidak berlemak. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis berikutnya yaitu tentang apabila hewan kurban sakit. Dari Ibnu Abbas menceritakan
Ju'aibah Abu Qabisah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan hewan kurban kepadanya, lalu beliau bersabda, "Jika ada di antara hewan-hewan itu sakit yang engkau khawatirkan akan mati, sembelihlah. Kemudian rendamkan perompahnya ke darahnya, lalu sapukan ke badannya. Engkau atau siapapun yang menyertaimu tidak boleh memakannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya yaitu tentang kambing untuk kurban satu orang. Dari Anas telah memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkurban 2 ekor kambing yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah ternak kambing hanya dapat diniatkan untuk kurban satu orang, dan kambing untuk kurban haruslah yang sudah berumur 2 tahun, kecuali jika jenis kambing domba telah berumur 1 tahun. Hadis berikutnya dari Jabir tentang sapi untuk berkurban 7 orang. Jabir mengemukakan, kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Zubair mendengar bahwa Jabir bin Abdullah mengungkapkan, kami pernah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun perjanjian Hudaybiyah untuk kurban seekor unta atau kurban seekor sapi. Kami bersekutu 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut di atas menegaskan bahwa ternak sapi atau kerbau dapat diniatkan untuk kurban 7 orang, dan sapi atau kerbau yang akan dijadikan kurban, ketentuan umurnya haruslah telah mencapai 2 tahun. Hadis berikutnya tentang ternak sapi boleh untuk kurban 1 orang. Jabir mengutarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seekor sapi pada hari Nahar atau Idul Adha untuk kurban Aisyah seorang saja. Hadis riwayat Muslim. Ternak unta untuk kurban 10 orang. Dari Ibnu Abbas menceritakan, pernah kami bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Waktu itu tibalah hari kurban, maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Hadis tersebut menegaskan bahwa ternak unta dapat diniatkan untuk kurban 10 orang. Hadis berikutnya yaitu tentang waktu penyembelihan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat hari raya Idul Adha, sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat hari raya Idul Adha, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya, ia telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang berikutnya yaitu tentang mengendarai hewan kurban. Dari Abu Hurairah mengemukakan, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang menggiring unta kurbannya dengan berjalan kaki, lalu beliau bersabda kepadanya, kendarailah, ya Rasulullah, unta ini hewan kurban. Jawab orang itu, kendarailah, sabda beliau, rugi kamu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang berikutnya dari Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah ditanya orang tentang hukum mengendarai hewan kurban. Jawab Jabir, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kendarailah dengan wajar jika engkau memerlukannya sampai engkau memperoleh kendaraan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis berikutnya yaitu tentang larangan menjual daging kurban. Sa'id mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu jual daging, denda haji, dan daging kurban.
makan dan sedekahlah dengannya itu. Ambil manfaat kulitnya dan jangan dijual kulitnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis yang terakhir tentang kurban, yaitu tentang upah tukang potong kurban. Dari Ali radhiyallahu anhu menuturkan, aku disuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi dilarang beliau mengembalikan upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hadis-hadis yang berkaitan dengan kurban atau hewan-hewan kurban. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.